salah satu cara menghindari agar akun TikTok kita tidak diblokir. Disimak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Sansan, dan pada kesempatan video kali ini Sansan akan membahas itu tentang terkait maraknya ya teman-teman yang sekarang lagi booming di TikTok ya, itu tentang terkait akun-akun yang diblokir. Dan Sansan pastikan kalau misalnya kalian juga di sini seorang konten kreator di TikTok, kalian juga pasti tahu lah berita-berita hot sekarang ya, yang dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit diblokir, dikit-dikit di-ban, dikit-dikit pembatasan. Betul nggak teman-teman? Tetapi ya, sebelum Sansan di sini lanjutkan kepada pembahasannya, alangkah jauh lebih bagusnya di-support dulu channel ini dengan cara di-like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk di-subscribe serta aktifkan daripada tombol loncengnya. Tujuannya agar apa? Agar si Sansan di sini semakin semangat konten dan berkaryanya. Oke teman-teman, tidak perlu lama-lama, kita akan langsung next masuk kepada pembahasannya saja ya. Jadi teman-teman, ya di menjelang akhir daripada tahun 2025 ini, Masya Allah banget ya teman-teman, di TikTok banyak sekali konten kreator yang kena blokir permanen untuk akunnya. Dan itu tidak hanya diberlakukan untuk konten kreator biasa yang sifatnya hiburan, tapi terkhususnya buat para afiliator dan seller. Masya Allah banget teman-teman. Dan diantaranya ada juga tuh teman Sansan yang terkena ya. Dan apa imbasnya atau istilahnya impactnya, ya tentunya kita rugi. Apalagi kalau misalnya statusnya kita seorang afiliator yang sudah memiliki jam terbang yang sudah jauh ya teman-teman, dan kebetulan ada juga nyangkut komisi. Oh itu Masya Allah banget. Tapi ya mau gimana lagi. Lantas gimana tuh cara menghindarinya agar kita di sini gak benar-benar sampai kena ban permanen? Nah teman-teman, solusinya seperti ini. Untuk langkah yang pertama, tentunya di sini selalu memperhatikan yang namanya apa yang menjadi aturan panduan komunikasi TikTok. Betul nggak? Iya dong, ya. Karena kalau misalnya kita di sini tidak menjalankan, tidak menerapkan daripada panduan komunitas TikTok tersebut, tentunya teman-teman sedikit banyaknya kita akan apa? Akan seringnya terkena pembatasan atau pelanggaran tersebut. Dan bahkan mungkin ya sampai menghilangkan akun kalian, gitu ya. Tapi di sisi lain, Kak Sansan, aku tuh kadang dikenakan pelanggaran yang memang kadang nggak logis dan nggak masuk akal. Jujur aja sih teman-teman ya, Sansan pun kalaupun misalnya gitu kan sudah menjadi bagian daripada host edu KOL-nya di TikTok, Sansan pun juga memang terkadang merasa seperti itu ya. Kayak contoh misalnya, perasaan saya tidak menyampaikan yang disebutkan di pelanggaran, dan ketika kita aju banding ditolak, memang itu kurang gimana ya, bikin kita ngeganjal. Tapi teman-teman ya, untuk kebanyakan yang diblokir, perhatikan ya, itu lebih kepada tepatnya adalah postingan-postingan yang tidak menampilkan wajah, plus teman-teman antara isi video gitu kan dengan si produk yang dispilkan itu berbeda. Kayak contohnya nih teman-teman ya, kamu memposting video yang berhubungan dengan pemandangan, terus diberikan sebuah tulisan subtitle, setelah itu diisikan misalnya produk tas gitu kan, celana anak ya, baju setelan gitu kan. Nah itu kan nggak nyambung. Kebanyakannya seperti itu sih ya yang saya perhatikan. Jadi kalau misalnya yang memang masih menampilkan wajah gitu kan, apalagi misalnya statusnya kamu di sini seperti ini gitu kan, langsung ya action kayak gini gitu kan, dengan public speaking seperti ini ya, dengan gaya apa namanya hard selling seperti ini, itu sih jarang juga ya. Dan insya Allah sedikit banyaknya ketika misalnya kita isi pengajuan pertama ditolak, itu nanti ke pengajuan kedua atau ketiga, ketika kita sudah mengikut sertakan dokumennya itu yang benar-benar relevan dan valid, itu akan diterima. Lantas, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya akun kita sudah diblokir seperti ini? Jawabannya teman-teman, tidak ada yang bisa dilakukan. Karena kalau sudah blokir permanen ya teman-teman, ada satu cara yang bisa kita lakukan dengan cara apa? Mengirimkan gitu kan melalui via email untuk pengajuan bandingnya, tapi rata-rata mayoritas ditolak. Oke teman-teman, sekian dari Sansan, itu saja yang bisa Sansan sampaikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan kalaupun misalnya ada yang mau ditambahkan ataupun kalian pengen request gitu kan pembahasan yang lainnya, silahkan kalian monggo komentar ya. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk bantu subscribe dan aktifkan daripada tombol loncengnya ya. Sekian dari Sansan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah.